Amelia Putri, Ahmad Rifai, Anindita Jisti Maulida, Atam Jaimukti, Ayesa Rani, Dapa Sega, Devianuki, Dimas Afiansyah, Alba, Ica Melia Rismawati. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baik kita lakukan ice cream terlebih dahulu supaya kalian lebih semangat ya. Kita lakukan ice cream tepuk jari. Oke, siap? Mulai. 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Oke, pada pagi hari ini kita akan memasuki bab baru, yaitu bab keempat. Di bab ini kita akan membahas atau mempelajari tentang sistem komputer. Oke, maka di sini akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa yang mau kita lakukan hari ini? Apa yang ingin kita capai pada pembelajaran kita pada pagi hari ini? Yang pertama, kalian diharapkan mampu memahami pengertian sistem komputer. Yang kedua, kalian diharapkan mampu mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi dari setiap komponen utama sistem komputer. Yang ketiga, kalian diharapkan mampu menjelaskan tahapan cara kerja sistem komputer. Oke, selanjutnya pertanyaan pemancing. Nah, di sini kakak ingin tanya, apa yang kalian ketahui tentang komputer? Apa yang kalian ketahui? Apa itu komputer? Menurut kalian komputer itu apa? HP. Terus apa lagi? Laptop. Apa lagi? Warnet. Terus apa lagi? PC. Intinya apa yang kalian ketahui tentang komputer adalah suatu teknologi ya yang membantu kehidupan manusia. Yang kedua, menurut kalian kira-kira nih, kalau misalnya komputer bekerja sendiri tanpa dibantu manusia, apakah masih termasuk ke dalam sistem komputer? Menurut kalian? Tidak? Atau ya? Tidak? Alasannya kenapa? Karena bukan manusia. Karena ada yang tahu alasannya? Alasannya itu karena di dalam sistem komputer itu ada yang namanya komponen utama komputer, komponen komputer. Nah, komponen komputer ini semuanya saling berhubungan. Salah satunya komponen komputernya itu adalah manusia. Nah, kalau tidak ada manusianya ini, maka tidak bisa dikatakan sebagai sistem komputer. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian sistem komputer. Sebelum kita memahami apa itu sistem komputer, kalian harus tahu dulu apa itu komputer. Komputer adalah alat elektronik yang dapat menerima data, memprosesnya sesuai instruksi, dan menghasilkan informasi. Nah, komputer itu berasal dari bahasa Inggris, to compute. To computer, yang artinya adalah menghitung. Dulu pada saat pertama kali komputer diciptakan, itu berfungsi atau gunanya untuk menghitung data saja. Seiring berkembangnya zaman, dari tahun ke tahun, komputer itu berkembang bukan hanya untuk menghitung data saja, tapi untuk mengetik, mencari informasi dan berkomunikasi. Bahkan sekarang bisa digunakan untuk bermain game. Nah, komputer itu tidak bisa berjalan sendiri. Di dalamnya terdapat beberapa komponen yang saling mendukung agar sistem tersebut bekerja dengan baik. Nah, gabungan antara beberapa komponen yang saling terhubung dan saling bekerja sama untuk mengolah data itu disebutnya dengan sistem komputer. Nah, sistem komputer adalah sekumpulan
Kemudian perangkat keras, perangkat lunak, dan pengguna atau brainware yang saling berinteraksi untuk mengolah data menjadi informasi yang berguna. Jadi sistem komputer itu adalah gabungan dari 3 komponen komputer, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, sama yang terakhir yaitu brainware atau pengguna. Nah, gabungan antara ketiga ini itu yang disebut dengan sistem komputer. Selanjutnya, kita akan membahas komponen utama sistem komputer. Ada 3 komponen utama. Apa saja di sini? Terus? Ya, ada 3 komponen utama sistem komputer. Hardware atau perangkat keras. Lalu yang kedua ada software, perangkat lunak. Lalu ada brainware, pengguna atau user. Nah, kita akan membahas hardware terlebih dahulu. Ingat-ingat ya, ada 3 komponen utama dalam sistem komputer: hardware, software, dan brainware. Kita akan membahas hardware terlebih dahulu. Kita baca dulu definisinya. Hardware atau perangkat keras. Perangkat keras adalah semua bagian fisik komputer yang bisa kita lihat dan sentuh secara langsung. Tanpa perangkat keras, komputer tidak akan bisa digunakan karena perangkat inilah yang menjadi tempat data diproses. Nah, hardware ini adalah komponen perangkat fisik dari suatu komputer. Nah, ciri dari hardware ini adalah ada wujudnya. Ada wujudnya. Bisa dilihat dan bisa disentuh. Itu adalah ciri dari hardware. Hardware itu adalah komponen fisik dari komputer. Kita ibaratkan hardware ini adalah tubuh dari komputer. Lalu untuk selanjutnya itu contoh komponen-komponen komputer apa saja sih? Nah, di sini ada beberapa komponen komputer. Yang pertama, ini gambar apa? Keyboard fungsinya buat apa? Untuk memasukkan input ketika ke komputer. Lalu yang kedua, gambar apa ini? Mouse fungsinya buat apa? Mengarahkan. Untuk mengarahkan pointer atau mengarahkan pointer yang ada di layar monitor untuk memilih perintah yang ingin kita pilih atau kita gunakan. Lalu yang ketiga, komponen ketiga, ini gambar apa? Fungsinya buat apa? Menampilkan gambar, menampilkan layar. Selanjutnya, ini apa? GPU. CPU ada tulisannya ya, CPU atau kepanjangan dari Central Processing Unit. C-nya itu adalah sentral, P-nya itu adalah processing, U itu adalah unit. Ini fungsinya itu sebagai otak dari komputer. Jadi segala perintah yang kita input, nanti yang menjalankannya atau yang menyalurkan perintahnya itu adalah CPU. Kalau misalnya ditanyakan apa otak dari komputer itu adalah CPU. Dia yang menjalankan dan dia yang menerima perintah dari pengguna. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau begitu apa yang akan bertanya? Luki, ada berapa komponen utama dalam sistem komputer? Komponen utama. Ada berapa? Hardware, software, sama brainware. Ada 3. Oke. Terus contoh komponen dari hardware. Arta, apa saja tak contoh dari komponen hardware? Mouse. Tuh, terus flash disk, terus hard disk. Udah. Ada lagi? Keyboard. Oke, boleh. Ya. Oke, udah. Boleh.
Oke, terus contoh komponen dari software. Ayo apa saja kalau sistem operasi software? Linux. Oke, bagus. Terus macOS. Terus udah. Oke, satu lagi sama Windows ya. Oke, kalau misalnya jenis software dalam bentuk aplikasi apa saja? Jelas? PowerPoint, terus Excel, terus Word dan Browser. Oke. Kakak di sini akan membagi kelompok sebanyak 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok. Nah, untuk kelompoknya sendiri itu bangku depan dan belakang. Berarti 1, 2, ini 3/5, 4, 5, 6, 7. Berarti ada yang bertiga, ada yang bertiga, ada yang berempat. Oke? Paham? Sok silakan berhadapan-hadapan dulu. Ini kelompok 1, ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Ini kelompok 4, 3, 2, 3. Kelompok 5, 3. Ini kelompok 6. Ini kelompok 7. Oke, di sini kakak akan memberitahu bagaimana cara mengerjakannya. Di sini ada 3 bagian soal. Yang pertama, menentukan komponen. Di situ kan ada keyboard, Microsoft Word, pengguna komputer, CPU. Nah, itu masuknya jenisnya kemana? Hardware, software, atau firmware. Nah, terus fungsinya buat apa? Misalnya keyboard, jenisnya masuknya kemana? Terus fungsinya buat apa keyboard tuh? Oke, Pak? Nah, lalu yang B, susun langkah-langkah berikut sesuai urutan yang benar. Nah, urutan yang benar itu bagaimana? Yang pertama apa dulu? Kedua, bagaimana? Ketiga apa? Keempat terakhir. Oke, Pak? Lalu yang kelima, ada 3 pertanyaan. Silakan kalian diskusikan dengan kelompok kalian masing-masing. Apa yang terjadi jika salah satu komponen komputer tidak berfungsi? Apa yang akan terjadi? Silakan kalian diskusikan. Kedua, menurut kalian mengapa brainware sangat penting dalam sistem komputer? Ketiga, jika salah satu komponen sistem komputer, hardware, software, atau brainware tidak berfungsi, apa yang akan terjadi? Silakan kalian jawab. Untuk bagian B dan C bisa kalian jawab di belakang kertasnya. Oke? Paham? Ada yang ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan kalian mulai kerjakan. Nanti kakak akan memilih 1, 2 kelompok untuk mempresentasikan di depan.
Satu keyboard, hardware, mengerti. Terus juga software. Ini software, fungsi untuk membuat dokumen. Pengguna komputer, jenis hardware untuk mengatur atau mengendalikan jaringan. CPU, hardware, otak komputer, PSI. Ini hardware untuk kata monitor, jenis hardware, menyimpan layar, menampilkan layar atau Kita kelompok yang sudah mempresentasikan maka akan sedikit menambahkan bahwa pengguna komputer itu jenisnya brailleware. Fungsinya yaitu untuk mengoperasikan komputer, dengan hardware, software, dan lain sebagainya. Lalu CPU. CPU ini fungsinya adalah untuk menjalankan perintah yang diberikan dari software. Jadi CPU ini adalah otak dari komputer yang menjalankan perintah-perintah yang diberikan. Lalu yang selanjutnya yaitu apa yang terjadi jika salah satu komponen sistem komputer tidak berfungsi. Contoh, komponen hardware tidak berfungsi akan berpengaruh pada performa komputer atau laptop kalian. Misalnya hard disknya rusak ataupun bermasalah, nanti akan bermasalah ke performa laptop kalian atau komputer kalian menjadi berfungsi. Nah, sekarang kakak minta di kertas lembar kalian refleksikan apa yang kalian pelajari hari ini, apa yang kalian dapat pada pembelajaran kali ini. Silakan di kertas lembar lalu dikumpulkan. Sudah? Kalau yang sudah boleh dikumpulkan, silakan. Kumpulkan ke depan. Ya, kumpulkan. Selanjutnya akan memberikan kesimpulan tentang pembelajaran kita pada hari ini. Pertama, sistem komputer adalah gabungan dari beberapa perangkat lunak, perangkat keras, beberapa gabungan dari komponen komputer. Ada perangkat keras hardware, perangkat lunak software, lalu yang ketiga pengguna hardware. Nah, cara kerja sistem komputer itu ada 4. Ada input, proses, output, dan storage. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.